Ini parkir ilegal. Sebentar lagi, roda kalian akan dikunci. Serangga busuk mana ini? Selesai. Kali ini kalau tidak ada bapak, aku pasti mati di sini. Aku pasti akan membalas. Kalian dari Istana Raja Naga? Satpam tadi. Apa hubungannya dengan kalian? Urusan Istana Raja Naga. Kalau mau hidup jangan banyak tanya. Begini, pria tadi telah menyelamatkan hidupku. Keluarga tuh kami bersedia mengadakan pesta mewah. Terima kasih Istana Raja Naga. Dan atas penyelamatan nyawa pria itu, tolong sampaikan pesan ini. Orang yang bisa memobilisasi Istana Raja Naga. Identitas satpam itu pasti tidak biasa. Halo. Selidiki satpam untukku. Aku ingin tahu semua informasinya. Salam, Tuan. Sudah ku bilang, jangan membuat keributan. Diam-diam saja. Tuan, bawahanmu sudah menyelidiki dengan jelas. Para tentara bayaran yang membuat onar hari ini disuruh oleh Gereja Barat. Sepertinya ketiadaanku di Istana Raja Naga membuat para serangga ini semakin menjadi-jadi. Tuan, beberapa tahun ini Tuan tidak di sini. Istana Raja Naga seperti naga tanpa kepala. 5 tahun telah berlalu. Mohon Tuan kembali ke posisi semula. Bangun kembali kejayaan Istana Raja Naga. Sambut kembalinya Tuan ke posisi semula. Sambut kembalinya Tuan ke posisi semula. Bangun. 5 tahun yang lalu, aku berperang di luar, mempertahankan wilayah. Tapi tidak disangka, ada yang melukai tunanganku. Sekarang, aku telah menemukan petunjuk. Pembunuhnya adalah berhubungan dengan kekuatan yang menyerang Suzitu. Tahun itu setelah kematian Jen, dia dalam kemarahannya membantai seluruh dunia, semua kekuatan tersembunyi. Setelah itu dia bersembunyi, dengan sukarela menyembunyikan identitasnya, tinggal di sisi Suzy sebagai pengawal. Ternyata karena tidak salah, hanya Suzy yang bisa memancing pelaku sebenarnya. Benar saja, mendapatkan ikan besar. Strategi Raja Naga sangat brilian. Suzy ingin berterima kasih atas penyelamatan nyawanya. Malam ini akan mengadakan pesta Raja Naga. Ingin mengundangmu untuk hadir. Biar aku tanya dulu. Kakak ipar, kamu mau kemana? Apa katamu? Aku tidak dengar. Pesta malam ini di rumah keluarga Su kamu datang tidak? Tidak datang, tidak datang. Bukankah kamu sudah janji akan makan malam denganku? Kalau kamu tidak datang lagi, wanita cantik yang aku bawa akan... Jen, kakak benar-benar tidak mood untuk bercanda denganmu. Kakak baru saja dapat kabar. Keluarga Su mau mengadakan pesta. Saat itu akan ada tokoh besar dari pesta Gerbang Naga yang hadir. Kakak harus cari cara untuk mendapatkan undangan pesta dari keluarga Su. Baru bisa bertemu dengan tokoh besar itu. Kak Ye, bukankah itu bagus? Kakak ipar bilang dia akan mengajakku ke pesta keluarga Su. Dia pasti punya undangan. Sean punya undangan keluarga Su. Tahun itu karena dia tidak punya uang, jadi putus dengannya. Tidak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia jadi punya kemampuan seperti itu. Sekarang dia sedang apa? Pengawal, pengawal. Omongan seorang pengawal kamu juga percaya? Kak Ye, kakak iparku sangat baik. Dia bilang punya undangan. Pasti dia punya undangan. Kamu ini. Kakak ipar di sini. Aku tidak menyangka kamu demi ingin bertemu denganku, sampai membohongi orang lain. Bilang kamu punya undangan keluarga Su. Sean, sudah lama tidak bertemu. Dulu kamu hanya miskin. Sejak kapan kamu belajar di zaman Kaisar Qin Shi Huang? Bekerja sampai sekarang, kamu juga tidak akan mampu membelinya. Aku tahu ini. Tadi malam di pasar malam, aku beli satu seharga $10. Lebih besar dari ini. Lebih besar dari kepalamu. Kau. Udik. Tam Tuyet. Aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Apa kau tahu bagaimana aku menjalani 3 tahun ini? Selama kau mau menikah denganku,
Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membantumu mendapatkan undangan dari Tuan Tony. Kau juga tahu, pesta Tuan Tony diadakan untuk menjamu Raja Naga. Ku dengar, akan ada orang penting yang datang. Selama kau bisa masuk ke pesta itu, dan bertemu orang penting itu, penyakit kakekmu bisa disembuhkan. Aku tidak akan menjadikan pernikahanku sebagai syarat. Tuan Leo, lebih baik kau urungkan niatmu. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Aku pacarnya. Kau memberikan sampah ini pada dewiku? Bagaimana bisa disebut sampah? Lihat penampilannya yang elegan ini. Desainnya sederhana. Ini disebut hati giok salju, melambangkan cinta. Sekuat baja. Lihat, ada tulisan di atasnya. Bukankah ini? Ambil satu botol lagi. Kau. Sudah cukup. Aku akan selalu memilihnya. Pergilah. Diep Tantuyet. Kau harus pikirkan baik-baik. Bersama orang seperti ini, kau tidak akan pernah bisa masuk ke pesta Tuan Tony. Dan tidak akan pernah bisa bertemu orang penting dari Raja Naga itu. Sampah rendahan sepertimu, seumur hidup tidak akan pernah mendapatkan undangan dari Raja Naga. Benar. Lepaskan. Patah. Satpam sialan, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Sekarang pengganggunya sudah pergi. Hanya tinggal Kak, selain mengolok orang, kakak bisa apa lagi? Kak Ye. Kakak ipar. Berdiri tegak. Kakak ipar. Aku bukan hanya melihat, kamu terlalu kesepian saja, kan? Apakah kakak tidak menyukai dia lagi? Aku tahu, dia tidak menyukai tipe orang yang dingin. Dia pasti menyukaiku, tipe yang imut, kan? Cabul. Kakak ipar, apakah sakit? Aku benar-benar tidak sengaja. Beberapa hari tidak bertemu, tanganmu menjadi lebih kuat. Ini semua gajiku. Semuanya untukmu. Untuk apa memberiku uang? Aku tidak kekurangan uang. Apakah kamu tidak kekurangan uang? Berapa umurmu sekarang? Aku masih harus menabung untuk membeli rumah. Aku masih harus menikah. Aku sudah bilang di hatiku hanya ada Pak Satpam. Ayo naik. Su Zimong, CEO Su. Apakah kamu benar-benar mengenal kamu butuhkan? Aku sudah membawanya untukmu. Tidak disangka Pak Satpam kecil ini begitu menarik bagi wanita. Selalu ada wanita cantik di sisinya. 10 undangan ini pasti diberikan padanya. Aku tidak mau pergi. Kamu. Lalu untuk apa kamu menyuruhku datang ke sini? Orang ini berani-beraninya bersikap seperti ini padaku. Aku juga tidak kalah darinya. Aku mengundangmu makan malam. Kamu tidak mau pergi juga? Tidak mau. Lusa malam besok, aku beri kamu libur. Jangan ganggu tekadku untuk berkontribusi pada karirku. Libur berbayar, gaji 5 kali lipat. Jangan harap bisa menyogokku dengan uang 10 kali lipat. CEO Su, Anda terlalu baik. Uang tidak penting. Aku hanya ingin keluar dari zona nyamanku. Tapi kakak ipar, kamu jelas ingin pergi ke pesta ini. CEO Su punya uang. Kakak ipar cari sedikit uang jajan untukmu. Bukankah bagus? Kamu, orang bodoh ini, kamu sengaja membohongiku dengan gaji 10 kali lipat.
untuk dihabiskan untuk wanita ini. Menipu itu kata yang terlalu kasar. Ini CEO Su yang cantik dan baik hati. Membantu orang-orang yang kesulitan. Kebetulan sudah sampai di sini. Antar kami pulang sekalian. Hemat ongkos. Terima kasih. Bengong di situ ngapain? Cepat kendarai mobilnya. Aku. Kalau bukan aku. Membiarkan Jian-Jian yang menyetir, dia bahkan belum punya SIM. Kakak ipar. Orang yang mengantarmu pulang hari ini. Benar CEO Su yang melegenda itu? Benar. Dia adalah Su Zimong. Tidak mungkin. Dalam legenda, dia adalah ratu dunia bisnis. Berapa banyak orang kaya dan terkenal di Jiangcheng yang mengejarnya. Dia bahkan tidak mau melirik mereka. Bagaimana dia bisa memberikan undangan kepadamu secara langsung dan bahkan mengantarmu pulang? Apakah dia menyukaimu? Dia dan juga ratu dunia bisnis. Aku pikir dia adalah wanita yang ingin mengurung pria. Songju. Orang yang aku minta untuk kamu selidiki sudah dikirim ke kotak masukmu. Ternyata dia satpam itu. Siapa dia sebenarnya? Oke. Sudah diterima. Dia hanya satpam rendahan. Informasinya bisa langsung kutemukan. Ya Tuhan. Tidak ada akses peringatan. Bahkan kamu tidak memiliki akses. File level SSS adalah dokumen rahasia teratas di seluruh negeri ini. Yang memiliki akses tidak lebih dari 5 orang. Apa? Lalu apakah ada cara lain? Aku peringatkan kamu, berhentilah menyelidiki. Jika kamu membuat masalah, kamu akan menanggung akibatnya. Aku dan kamu sama. Sekarang pukul 10:08 pagi. Tugas patroli hari ini telah selesai. Silakan diperiksa. Kau pasti lelah. Cepat makan sesuatu. Sarapan cinta untukmu. Steak teripang, abalone, kaviar. Ini terlalu mewah. Cepat makan selagi hangat. Lapor, Presdirsu. Peraturan perusahaan adalah dilarang makan dan minum selama jam kerja. Aku adalah karyawan teladan, jadi aku harus selalu ketat pada diriku sendiri. Kau pikir aku tidak melihatmu bermalas-malasan barusan? Cepat makan. Baiklah. Ngomong-ngomong, kau mau pakai apa ke pesta? Ini. Kau mau pakai seragam satpam ke pesta? Itu tidak pantas. Punya jas, tidak punya uang untuk membeli. Ambil dan belilah. Kalau kau tidak tahu cara memilih, aku akan ikut denganmu. Masalah sepele ini, bagaimana bisa merepotkan Presdirsu? Ambil ini dan berikan pada Jian-Jian untuk membeli beberapa baju baru. Kau mengambil uangku lagi untuk wanita lain. Kau pikir aku bodoh? Entahlah. Tapi memang besar. Aku ingin memecatmu. Baiklah. Sekarang aku sedang di perusahaan. Bekerja selama bertahun-tahun. Menurut standar nasional, kau harus membayar pesangon N+1 dari subgrup padaku. Sejujurnya, kau selalu menggangguku setiap hari. Intensitas kerjaku meningkat. Gajiku sangat tidak layak. Kapan aku bisa mengurus pengunduran diriku? Atau bagaimana kalau kita ke HRD sekarang? Jangan mimpi. Jangan harap kau bisa mengundurkan diri. Kau merasa terganggu denganku, kan? Mulai sekarang, aku akan mengganggumu setiap hari. Sekretaris Xiao Yue, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu Presdirsu sekali lagi. Aku benar-benar membutuhkan undangan ini. Presdir Ye, kau sebaiknya pergi dulu. Kau seperti ini, aku jadi serba salah. Melihat apa? Apakah leluconku begitu lucu? Percaya diri sekali. Satpam itu, jauhi dewiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Li Hao, ginseng berusia 1000 tahun, bernilai puluhan juta. Dan juga, lebih dari 100 juta dari Li Group. Kontrak eksklusif, cukup, untuk membawa perusahaanmu ke tingkat yang baru. King Sui, aku benar-benar menyukaimu.
Tunggu sebentar. Kami tidak mengizinkan anjing di sini. Kamu buta ya? Aku manusia. Bahkan orang bodoh seperti kamu itu seperti anjing. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Orang tidak berguna itulah yang seperti anjing. Kasih tahu kamu ya, aku tuan muda keluarga Li. Kamu berani menghalangi aku akan mencari orang untuk membunuhmu. Jangan marah begitu. Itu bisa merusak livermu. Aku lihat peruntunganmu. Hari ini kamu akan mengalami pertumpahan darah. Masih berani berlaga di depanku? Baik, aku mau dengar kamu bicara. Coba katakan, pertumpahan darah seperti apa yang akan kualami? Kalau yang kamu katakan tidak benar, maka orang yang akan berdarah adalah kamu. Itu. Tidak baik mengatakannya di depan umum begini. Kamu masih malu juga? Aku takut kamu yang malu. Kenapa banyak bicara sekali? Cepat katakan. Tepatnya. Hari ini kamu sedang menstruasi. Aku laki-laki. Laki-laki menstruasi apa? Hari ini. Aku akan membuatmu berdarah. Aku. Aku Ambeien. Lihat, itu keluar lagi. Bagaimana kalau aku carikan kancing untukmu, untuk menyumbatnya? Tunggu saja kau. Aku akan minta Ceosu memecatmu. Akan kubuat kau mati, dengan sangat tragis. Tunggu saja kau. Tunggu saja. Sudah kubilang, jangan sembarangan bicara hingga menyinggung orang lain. Tenang saja, demi masa lalu kita. Tunggu saja sampai aku bertemu Ceosu. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Aku tidak akan membiarkanmu dipecat. Justru aku yang ingin dia memecatku. Tapi Sutrimong tidak mau. Ceosu tidak mau. Dia yang bilang langsung padamu. Tentu saja, dia baru saja mengatakannya. Sudahlah, Li Hao sudah pergi. Jangan membual lagi. Kita sudah pacaran selama 5 tahun. Kamu orang seperti apa? Apa aku tidak tahu? Aku bersumpah demi reputasi profesiku. Apa yang kukatakan adalah benar. Kalau begitu coba katakan. Ceosu itu orang yang seperti apa? Wanita itu sangat menyebalkan. Dia kapitalis sejati. Setiap hari dia datang kepadaku. Berpura-pura, membawakanku sarapan. Padahal dia datang untuk mengawasi pekerjaanku. Karena dia, aku jadi gagal memenangkan beberapa pertandingan. Sudahlah. Jangan membual lagi. Meskipun kamu membual lagi, aku tidak akan kembali padamu. Aku. Dulu itu kakek, yang menjodohkan kita. Aku sampai terpaksa menjalani hubungan denganmu. Kita ini, berasal dari dunia yang berbeda. Aku ingin menjadi orang yang berada di atas semua orang. Sedangkan kamu, menerima saja kehidupan yang biasa saja. Itu tidak masalah. Tapi pada dasarnya kamu, tidak akan bisa memasuki duniaku. Sejak kapan aku bilang, ingin balikan denganmu? Kamu tidak mengatakannya. Apa aku tidak bisa melihatnya? Jiang Han. Sekarang aku tidak punya waktu untuk pacaran. Kakek sedang sakit parah. Demi dia, aku harus bisa masuk ke pesta keluarga Su, bertemu dengan tokoh penting istana Raja Naga. Setelah bicara panjang lebar, ternyata kamu hanya ingin menemuiku. Stop. Kalau sampai ada yang mendengar, apa kamu tahu seberapa berbahayanya itu? Dia itu tokoh penting istana Raja Naga. Aku, tokoh penting itu, adalah pelindung 9 wilayah. Diberikan hak istimewa oleh raja untuk tidak berlutut. 5 tahun lalu, karena amarahnya, dia membersihkan semua kekuatan jahat di dalam dan luar negeri. Kamu berani-beraninya meniru dia? Kalau sampai ada yang mendengarnya, kamu bisa mati. Itu memang aku. Setelah sekian lama tidak bertemu, kenapa kamu jadi suka membual seperti ini? Sudah. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Menyebalkan. Kamu, wanita ini, kenapa tidak mendengarkan orang bicara sampai selesai? Orang dulu berkata, dada besar, otak kecil. Ternyata benar. Kau pasti mati. Kawan, habisi dia. Jangan berkelahi. Ada apa-apa bicarakan baik-baik. Baru sekarang kau takut. Waktu kau menyinggung Tuan Muda Li, seharusnya kau pikirkan, akan seperti ini akhirnya. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Hajar dia.
Sudah kubilang ini masyarakat harmonis. Jangan berkelahi. Kalah masuk penjara. Menang masuk rumah sakit. Panglima, bagaimana kita urus orang-orang ini? Mengganggu ketertiban umum. Bawa ke penjara. Suruh kerja paksa. Bukankah tadi kau bilang ke rumah sakit? Aku tidak mau masuk penjara. Bawa pergi. Panglima, kami sudah menerima kabar. Pendukung di balik tentara bayaran adalah gereja barat. Demi mendapatkan chip milik Suci. Di hari pesta, mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuh Suci dan membuat keributan. Bagus. Dalangnya perlahan-lahan mulai terungkap. Aku ingin lihat serangga-serangga menjijikkan di Selgotan ini. Masih bisa berbuat apa lagi? Kakak ipar. Kakak mengajakku ke sini mau apa? Tentu saja untuk makan. Pesta ucapan terima kasih keluarga Su. Sangat meriah. Menggunakan semua koki bintang Michelin. Sayang kalau tidak makan. Kalau begitu nanti aku harus banyak makan. Kakak ipar. Mantan pacar kakak tuh. Cepat rebut dia. Aku tidak akan kemana-mana. Cepat. Kenapa kau di sini? Kau bukannya Giokhan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bukankah sudah kubilang? Suci yang mengundangku datang. Tidak mungkin. Apa yang kau bicarakan? Jaga sikap dan ucapanmu. Kalau kau yang tidak mau hidup, jangan libatkan Gina. Sudah kubilang, Kak. Suamiku benar-benar punya undangan. Gina. Pesta kali ini yang diundang. Semua tokoh penting Istana Raja Naga. Semua orang kelas atas. Undangannya untuk orang yang punya aset 500 juta ke atas. Baru bisa dapat. Undangan kakak saja didapat dari Tuan Mudali. Memanfaatkan koneksi keluarganya. Mana mungkin suamimu punya? Betul sekali. Aku sampai harus bersusah payah untuk mendapatkan undangan ini. Dia ini cuma orang miskin. Mana mungkin dia punya undangan? Kau jangan bilang memanfaatkan pekerjaan satpam untuk menyelinap masuk ke sini, kan? Tuan Mudali. Apakah kau sedang datang bulan? Kau. Laki-laki juga bisa datang bulan? Dia bisa. Diam kau. Orang yang menyelinap masuk ke pesta. Apa hakmu bicara di sini? Orang di mana? Usir dia keluar. Jangan kotori tempat mewah ini. Siapa bilang aku menyelinap? Undangannya ada di sini.